Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semangat, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Wih, akhirnya kita kembali lagi ya bersama MPK Semangat di MPK alias Bincang Asik bareng MPK. Dengan wajah-wajah yang baru dong pastinya. Perkenalkan, saya Anita Rizka Anjani dan juga rekan saya Rifa Mekinova akan menemani kalian di kebetulan yang indah ini dan dengan dua ibu guru cantik yang akan menjadi bintang tamu kita kali ini. Baik, kepada Ibu Eni dan Ibu Tina dipersilakan untuk memperkenalkan. Silakan, Bu Tina. Oke, ini manggilnya apa nih? Sobat Semana? Apa? Manggilnya apa ini? Oke. Halo teman-teman Semana, perkenalkan nama saya Ibu Tina Priatun, bisa dipanggil Ibu Tina. Kebetulan di sini saya mengajar matematika dan kebetulan di sini sebagai staf kurikulum. Ya, halo anak-anakku, anak-anak Semana yang hebat-hebat. Perkenalkan, nama saya Emi Kurniasi, biasa dipanggilku Emi. Saya mengajar mata pelajaran kimia. Di sini juga saya sebagai staf kurikulum. Baik, terima kasih Ibu. Nah, jadi sampel kali ini ditujukan kepada pihak kurikulum SMA Negeri 1 Aji Barang. Maka dari itu kami mengundang Ibu Eni dan Ibu Tina selaku perwakilan dari pihak kurikulum. Langsung ke intinya saja ya Bu. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan yang dapat Ibu Tina atau Ibu Eni jawab. Baik, Ibu sudah siap? Baik, untuk pertanyaan pertama, berdasarkan hasil rekapan aspirasi siswa SMA Negeri 1 Aji Barang, ternyata sebagian besar mengeluh terkait penjadwalan mata pelajaran yang kurang sesuai. Terkait hal ini, bagaimana tanggapan Ibu? Oke, penjadwalannya. Oke. Sebenarnya Ibu mau tanya dulu, yang dimaksud dengan kurang sesuainya itu kurang sesuai dalam hal apa? Mungkin kalau misalkan matematika gitu, matematika itu tidak di jam terakhir dan PJOK itu tidak di waktu siang. Oke. Saya coba jawab ya. Ini terkait dengan kebetulan saya biasa yang menangani bagian penjadwalan, yang bikin jadwal. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan jadwal itu kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah alokasi jamnya ya. Kemudian ketersediaan gurunya juga, dan apalagi sekarang kita ada namanya adalah kelas jauh ya. Jadi kita harus mempertimbangkan tiga hal tersebut kayak gitu. Jadi misal nih di sini ada beberapa guru yang memang jumlah gurunya itu terbatas, sementara mereka mengampu mapel dengan jumlah jamnya cukup banyak. Otomatis kan kita tidak bisa untuk membuat misal seperti matematika jamnya lumayan banyak ya. Nggak mungkin untuk semua jam matematika itu dibuat di pagi hari, itu seperti itu ya. Kemudian untuk jam PJOK juga, karena keterbatasan guru kan tidak mungkin juga kita harus membuat jamnya di jam awal semuanya gitu kan. Nah, jadi memang kita sudah upayakan kalau PJOK itu memang jamnya maksimal adalah di jam duhur. Maksimal juga H+1 setelah duhur, berarti jam ke-8. Kalau nggak salah malah sampai jam ke-7 saja. Itu seperti itu ya. Dan satu hal lagi itu perlu kalian mungkin perlu tahu ya. Bapak Ibu guru selain mengajar di sini kan ada beberapa yang mengajar di kelas jauh. Nah, di kelas jauh itu otomatis kita dalam membuat jadwal juga harus mempertimbangkan ya. Ada jam yang memang harus dikosongkan sebelum dan sesudah mereka mengajar di kelas jauh. Jadi nggak mungkin langsung misalkan mereka mengajar di kelas 11.1 kan di sini ya. Nah, itu di jam ke-4, kemudian langsung jam ke-5-nya langsung ngajar di kelas jauh di jam ke-5 kan nggak mungkin. Seperti itu. Ya, kemudian mereka dari kelas jauh kayak gitu, kelas jauhnya mungkin dari jam ke-5 gitu, terakhir mereka jam ke-5, jam ke-6 kan dia harus di sini kan nggak mungkin, kan butuh perjalanan waktunya juga ya. Nah, jadi memang harus ada jeda seperti itu ya. Dan kebetulan juga untuk Bapak Ibu guru selain mengajarkan juga ada beberapa aktivitas lain yang harus dikerjakan. Mungkin ada kegiatan seperti MGMP itu ada hari khususnya ya. Jadi memang untuk kegiatan MGMP ada alokasi khusus
seperti matematika mungkin di hari Rabu jam terakhir memang banyak yang dikosongkan. Karena apa? Biasanya Bapak Ibu guru itu mengikuti kegiatan tersebut dan kegiatannya di luar sekolah gitu kan. Jadi mau bagaimanapun ya itu yang harus dilakukan, itu seperti itu ya. Dan dalam penjadwalan itu juga sebenarnya tetap kami upayakan untuk tidak mencampur beberapa mapel yang memiliki tingkat kesulitan yang sama. Contoh, di kelas 11 itu beberapa kelas kan ada matematika dan matematika lanjut. Ya, mesti kita upayakan mereka jangan di jam yang berdekatan, mesti ada jedanya, entah itu BK atau entah itu mapel-mapel yang lain. Itu seperti itu ya. Ada juga lagi, kita upayakan juga ya, matematika, fisika, kimia, biologi. Itu tidak jadi di satu hari gitu kan ya. Maksimal ya 3 lah ya, karena kalau 4-4-nya itu tentunya ya ibu juga merasakan menjadi siswa ya, kalian akan merasa keberatan dengan tingkat kesulitan dari beberapa mapel tersebut. Silakan Bu Tina. Sama sih sebenarnya, gitu. Emang ya dari kami sudah mengupayakan sebenarnya sebaik mungkin ya. Kalau bisa sih malah menuruti ya semuanya. Saya juga pengennya matematika itu di jam pertama semua. Anak-anaknya juga masih fresh ketika di jam pertama, tapi ya kan tidak mungkin semuanya di jam pertama karena kita harus saling mengisi lah, melengkapi antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya. Dan sebisa mungkin tadi dari kami juga tidak menggabungkan, tapi kan emang kalau kayak 11-1 mungkin ya mapel pilihannya itu ada apa aja, biologi, fisika, kimia, matematika, itu eksak semua, gitu kan ya. Ya berarti emang dia fokusnya di situ. Jadi nggak mungkin misalnya, Bu, masa di 11-1 ini ada matematika, biologi hari yang sama begitu ya? Apa nggak bisa yang lain? Ya karena emang dia fokusnya di situ. Dan jam mapel pilihan itu satu mapelnya itu 5 jam pelajaran. Itu berarti sudah banyak sekali. Seminggunya berarti udah jelas ada 2 kali pelajaran. Makanya itu saling bertubrukan mungkin ya. Dan ya memang ya kita sih sudah insya Allah menyesuaikan sekali dengan jadwal ya, karena ada yang namanya beruntung ya namanya ada juga yang kurang beruntung begitu. Mungkin sebagian besar yang protes, tapi ya ada juga kan yang sebenarnya nyaman begitu. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Sebetulnya siapa pihak yang mengatur atau menjadwalkan kegiatan siswa di SMA Negeri 1 Aji Barang? Apakah pihak kurikulum atau pihak urusan kesiswaan? Karena sebagian dari siswa merasa terdapat beberapa kegiatan yang seharusnya tidak dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu yang sama. Kegiatan apa dulu? Misal yang sosialisasi sama kelima. Kegiatan. Ya. Kalau kegiatan sendiri, kalau kegiatan urusannya dengan pembelajaran, dengan itu jelas dari pihak kurikulum yang menjadwalkan. Tapi kalau kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan siswa, udah jelas itu adalah kesiswaan yang menjadwalkan. Mungkin yang bertubrukan tadi sosialisasi. Iya, sama P5 begitu ya, karena mungkin emang kita kadang itu ada jadwal yang tiba-tiba, memang kayak sosialisasi pun kadang ada dari pihak luar yang menginginkan jadwal sosialisasi. Nah itu kan kenapa kita misalnya menyatukan begitu ya jadwal itu sekalian ya, biar ketika ada jam kosong ya sekalian aja waktu itu ada jam kosongnya begitu. Lagi itu Emi? Iya, sama sih seperti Bu Tina ya. Jadi memang kita fokusnya kalau dari kurikulum memang kegiatan pembelajaran ya. Termasuk salah satunya adalah P5. Kalau P5 memang sudah ada jadwal khusus dari kurikulum dan itu memang udah masuk ke struktur kurikulum yang memang sudah ada panduan dari pusat gitu ya. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan lain yang kondisional seperti sosialisasi itu tergantung sih jenis sosialisasinya apa, dan biasanya kan peruntukannya juga berbeda-beda gitu kan. Kayak misal kemarin ada sosialisasi tapi memang di saat itu di kelas 12 sudah memang dijadwalkan untuk kegiatan P5. Nah, P5 itu kan kokurikuler ya, sementara untuk sosialisasi itu biasanya berhubungan dengan kegiatan pihak luar ya. Kita utamakan untuk kelas 12 memang untuk mengutamakan kegiatan kokurikulernya dulu gitu ya, untuk P5-nya dulu. Sementara untuk kegiatan-kegiatan lain
kita harus koordinasi juga sih ya Mbak ya. Kegiatan kesiswaan itu juga kadang berkaitan juga dengan humas ya, berkaitan juga dengan mungkin BK terkait dengan perguruan tinggi, gitu, sosialisasi perguruan tinggi ataupun kesehatan PMR atau apa itu kan juga sama. Kita harus saling berkoordinasi sih sebenarnya gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa kelas 12 masih mendapati kegiatan P5 dan bukannya lebih fokus ke persiapan UTBK? Oke, P5 di SMA itu ada 7 tema ya, dan sudah ada pembagiannya. Kita mengikuti struktur kurikulum yang ada. Di kelas 10 harus 3 tema yang dilakukan, kelas 11 ada 2 tema, dan kelas 12 juga 2 tema. Jadi memang pembagian dari pusat, aturannya adalah untuk P5 itu mengikuti kita pedoman dari pusat, dari struktur kurikulumnya. Kelas 12 masih mendapatkan 2 tema P5 seperti itu. Tambahan, Betina? Enggak, ya. Pertanyaan selanjutnya, sebagian siswa mengeluh terkait PR atau pekerjaan rumah. Bagaimana menurut Ibu? PR yang seperti apa itu? Jadi kita kan kayak pulangnya sore tuh. Nah, sebagian siswa itu kayak pengennya PR-nya tuh bisa mungkin diadakan gitu. Tuh, oke. Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, di mapel saya di matematika itu PR saya sudah minimalisir sekali. Jadi kalau PR emang ya saya kaitannya apa namanya tadi, kalian sudah pulangnya sore begitu kan ya. Jadi kemungkinan untuk belajarnya kan susah ya mengerjakan tugas, apalagi kalau berkelompok itu kasihan. Kalau saya dari saya sendiri tuh kasihan kalian, ibaratnya apa namanya, udah pulang sore, habis itu harus kerja kelompok lagi, waktunya kapan untuk istirahat begitu kan ya. Tapi nyatanya setelah saya itu beberapa kali seperti itu, anak itu sama sekali tidak belajar. Ketika tidak ada, bukan PR ya, mungkin kalau saya sendiri suruh mereka menghafal mungkin, atau sekedar hanya untuk mengulang lah, mereview pembelajaran. Besok ada hafalan gitu kan ya. Tujuan saya sebenarnya untuk anak di rumah ya membuka bukunya kembali. Jadi belajar tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun mereka ya akan dibuka kembali. Nah, sekarang itu tantangannya karena memang sudah capek, tapi di rumah itu kadang pemanfaatannya kurang. Di rumah malah asik HP itu sampai lupa. Kalau HP nggak capek, tapi kalau sudah belajar baru 5 menit buka buku. Nah, itu emang seperti itu ya. Nah, jadi kalau PR sendiri, kalau dari saya sih sudah saya minimalisir sekali PR. Itu bergantung, kalau misalnya saya ketemu jadwalnya Jumat, Sabtu, Minggu, lah di minggu yang berbeda saya kasih PR bisa. Tapi kalau yang apa namanya, yang besoknya belajar lagi ya saya minimalisir. Tapi ya begitu, tujuan Bapak Ibu guru mengasih PR itu untuk kalian juga mengulang di rumah, begitu, mengulang pembelajaran di rumah, tidak hanya belajar di sekolah saja, tapi di rumah juga membuka buku, mengerjakannya, dan ada aktivitas di rumah lah selain mungkin membuka HP, begitu saja sih. Ini sama ya, jadi khususnya untuk yang pelajarannya Bu Emi ya, pelajaran kimia, kita juga sudah berusaha sih untuk meminimalisir PR. Kalau bisa memang tidak ada PR, tapi ya seperti itu tadi, tujuan biasanya kita ngasih tugas kayak apa PR itu adalah biar kalian ada kesiapan belajar dari rumah. Jadi tidak hanya menerima pelajaran di hari itu, bahkan apalagi ketika pembelajaran, ketika kalian memegang HP, nulis pun kadang ada beberapa siswa yang tidak melakukan hal mencatat seperti itu ya. Dan mereka kan sudah difoto Bu, sudah difoto, oke, sudah difoto, sudah dituliskah apa belum? Semua selanjutnya apakah sudah disalin apa belum, kan tidak. Makanya memang dari Bapak Ibu guru itu memang kebijakan dari masing-masing guru mapel ya. Tapi kalau dari Bu Emi tujuannya itu adalah untuk menyiapkan kalian pada pembelajaran selanjutnya. Jadi bukan untuk apa sih menambah beban kalian, tapi itu tadi ketika tidak dikasih tugas ya, setelah ditanyakan ke beberapa kelas yang menjawab siapa yang tadi malam belajar, paling cuma 1 adik. Itu seperti itu ya, itu seperti itu ya. Jadi hanya untuk menyiapkan kalian agar kalian ada upaya untuk proses belajar gitu ya. Jadi belajar sebenarnya bukan hanya ada di sekolah, tapi kan belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, termasuk juga di rumah.
ya, untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan seperti itu, gitu. Baik, Gitu sih, terima ya. kasih. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika pelaksanaan sosialisasi kepada siswa disesuaikan dengan jurusan yang diinginkan? Oke, sebentar. Sosialisasi kan macam-macam ya, Mbak. Yang dimaksud sosialisasi di sini sosialisasi untuk ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Maksudnya kan tadi hubungannya sama jurusan ya. Maksudnya seperti itu ataukah sosialisasi umum? Mungkin lebih ke sosialisasi umum kayak misal IPS nih. IPS itu lebih fokusnya ke ya sosialisasi sosial atau Ya, oke, gini ya, Mbak ya. Biasanya kan kita terutama untuk yang sosialisasi, kita bahas dulu sosialisasi ketika memang kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi dulu ya. Nah, di sini kan kadang ketika ditanyakan ke anak kelas 12 itu masih bingung, mereka mau masuk jurusan apa ya, kemudian masih belum ada gambaran lah ya. Jadi ketika ada sosialisasi itu memang semuanya diikutkan itu apa? Untuk menambah wawasan ya dari anak-anak biar mereka lebih banyak pandangan ya, mereka harus kemana setelah ini, ada pengalaman-pengalaman mungkin dari yang pemberi materi atau narasumbernya gitu kan, jalur apa yang harus ditempuh dan lain-lain. Nah, kemudian untuk materi sosialisasi yang umum seperti tadi, mungkin kayak kemarin ada sosialisasi tentang HIV/AIDS, itu kan pendidikan umum kan ya, kesehatan kan dibutuhkan oleh semuanya. Jadi kan nggak mungkin kita milih hanya yuk anak IPA saja yang ikut, itu kan nggak mungkin ya. Anak 11.1 sampai 11.6 saja yang ada mapel biologinya yang ikut sosialisasi ini kan juga tidak. Karena sehat itu kan, kesehatan itu hubungannya sama semua anak juga sih gitu ya. Kemudian untuk sosialisasi yang lain, beberapa waktu kemarin juga ada sosialisasi, kan kita hubungannya sama humas juga ya, dari pihak hubungan masyarakat itu juga. Misal kayak kemarin sosialisasi apa ya Betina ya, yang dari bank apa itu untuk agar kalian mempunyai bisa menabung ya gitu kan, itu kan juga untuk menanamkan karakter kesadaran pada diri kalian ya gitu ya. Jadi tidak harus anak IPS saja, yuk ini hubungannya sama anak IPS, berarti anak yang dapat mapel ekonomi aja yang ikut kayak gitu. Terus yang lain kegiatannya mau apa, kan kita biasanya kegiatan itu kan agar semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk belajar gitu ya. Jadi tidak terfokus pada salah satu saja gitu, kecuali memang sosialisasinya kayak sosialisasi mapel khusus, misal sosialisasi tentang kimia atau apa lah, itu yang mesti kita melihatnya ya untuk kelas-kelas khusus juga gitu. Dari Betina Sama aja. terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu apabila waktu selama 2 pekan sebelum melaksanakan asesmen digunakan untuk mereview materi? Kalau itu sendiri itu bergantung ya, biasanya bergantung dari guru masing-masing, karena kadang materinya belum selesai begitu. Ketika materi belum selesai ya masa kita mau mereview dulu, berarti kan kita harus menyelesaikan materi yang karena di satu semester itu sudah ada TP-nya, sudah ada TP yang jelas, sudah ada apa aja yang harus dicapai. Nah, ketika belum selesai kita belum bisa mereview materi sebelumnya. Tapi kalau emang masih ada waktu ya pasti kita mereview lagi begitu. Kalau enggak ada ulangan gitu kan, ada juga namanya remedi begitu, pasti kita adakan seperti itu. Iya, sama sih ya, tergantung dari waktu dan materinya juga apakah sudah selesai atau belum ya gitu. Karena itu kan masing-masing guru kan punya standar mengajar berbeda-beda, ada yang bisa cepat banget, mungkin itu bisa waktu sisanya digunakan untuk mereview materi. Tapi kalau memang keadaan memang tidak memungkinkan, materi belum selesai ya, kita harus menyelesaikan materi dulu sesuai dengan TP yang sudah ditetapkan ya gitu. Terima kasih Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa prospek dari dilaksanakannya kegiatan P5 sebanyak 2 kali dalam 1 bulan? Karena hal ini pernah dialami di angkatan kelas 10 tahun 2024-2025 dan sebagian siswa mempertanyakan hal tersebut.
dari Betina? Sebenarnya kalau P5 sendiri itu bergantung momen juga ya, kayak ibaratnya kan kelas 10 dapat temanya apa aja nih nanti lah, dari sini dari tema itu kita sesuaikan dengan agenda dari sekolah sendiri. Kebetulan kemarin kan momennya adalah ada karnaval. Nah, karnaval itu kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan masuk sekali. Nah, saat itu berarti kita sekalian lah di P5 kan, jadi kan nggak apa pembelajarannya ya pembelajaran P5 sekalian, bukan pembelajaran secara akademiknya. Jadi kita sekalian fokus sambil apa namanya dapat dua kegiatan ibarat. Kemudian kemarin juga untuk suara demokrasi ya begitu ya, suara demokrasi itu untuk kebetulan pemilihan OSIS. Nah, pemilihan OSIS kemarin juga waktunya sebenarnya maju ya, harusnya kan di akhir Agustus, tapi kebetulan kan dari agenda yang ada itu ternyata harus dimajukan. Nah, itu kan juga kondisional, maksudnya situasional. Itu bergantung ada momennya ketua OSIS dan tema P5-nya juga sesuai. Jadi itu akhirnya kan dalam 1 bulan ada 2 momen P5, itu karena memang sesuai dengan kondisi dan sesuai tema. Jadi ibaratnya sekali mendayung sekali aja 2 pulau terlampaui kayak gitu. Jadi kan akhirnya juga menghemat dari apa namanya waktu begitu, efisien waktu aja begitu. Ada lagi Bu Emi? Ya sama sih, kalau P5 itu kan sebenarnya kita bisa pakai sistem blok ya. Sistem blok itu kan jadi kita memakai waktu khusus kayak gitu kan. Dan kemarin juga pas bulan Agustus ya, bulan Agustus itu akan banyak sekali hari-hari yang tidak efektif seperti ya, kalau tidak dimanfaatkan untuk kegiatan P5 juga itu akan tidak juga untuk kegiatan KBM akan menjadi efektif. Betul. Itu tidak gitu. Jadi kita menyesuaikan momen-momen tersebut kayak gitu ya. Jadi biar namanya apa, hari tidak efektif ini kita manfaatkan juga biar nanti tidak menambah apa namanya ya, tidak pembelajarannya tidak menambah gitu. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu setuju apabila jurnal fisik dirubah menjadi jurnal digital dan para guru dirubah menjadi dokumentasi bukti pembelajaran? Sebenarnya setuju saja ya, ketika ada yang seperti itu kan itu lebih baik ya, karena teknologi sekarang canggih, kita memanfaatkan teknologi yang ada, berarti kan kita berkemajuan lah ya, berpikirannya visioner. Namun dulu sebenarnya pernah ada jurnal online ketika pandemi, ada jurnal online, tapi nyatanya lebih bagus manual karena lebih terencana mungkin ya, karena apa-apa walaupun sekarang teknologi maju tapi kita juga harus belajar ya dengan teknologi yang dulu nyatanya juga berjalannya lebih efektif pakai jurnal yang biasa begitu. Ya kemarin saja contohnya ya, kemarin ibaratnya ketua kelas suruh laporan tuh ya kan, jurnal apa namanya, ketika tidak ada guru itu kan disuruh lapor, nyatanya tidak ada yang lapor begitu kan ya. Berarti kan ya ini sejauh ini melihat berarti ya baik-baik saja begitu. Ya efektif, apa setuju ya setuju saja sih kalau mau misalnya di digital. Namun kan kita juga secara akreditasi kita juga harus punya bukti fisik. Jadi kalau tanda tangan apa namanya kan mungkin lebih apa ya, dua-duanya malah bagus kalau dua-duanya berjalan. Secara bukti fisik ada, kemudian secara ada dokumen pembelajaran itu lebih bagus lagi, karena nanti buat meningkatkan akreditasi sekolah juga begitu. Remi? Sangat setuju sebenarnya kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik ya. Iya. Tapi masih perlu proses yang panjang untuk bisa menumbuhkan ibaratnya semua pihak bisa merasa bertanggung jawab ya terhadap kegiatan itu gitu ya. Soalnya ya seperti itu tadi, kayak kemarin ada form untuk pengisian kegiatan misal KBM yang tidak berjalan efektif, tidak ada gurunya, itu juga tidak dilaksanakan ya gitu kan. Jadi ya tetap perlu proses dulu ya, mungkin kedepannya bisa ya ketika memang sudah terbentuk kesadaran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang berkepentingan. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, sebagian siswa merasa pihak kurikulum kerap kali mendengar mengedarkan suatu informasi secara mendadak. Itu bagaimana tanggapannya? Informasi apa itu? Contohnya? Mungkin kayak jadwal pelajaran. Sebenarnya kalau
jadwal nggak mendadak ya sebenarnya, karena jadwal bikinnya juga butuh proses panjang gitu kan. Kita juga melalui aplikasi gitu kan bikinnya, itu juga tidak mendadak sebenarnya. Cuma ya kan, tapi kalau saya sendiri sih bilang padahal sama anak ya kan, kadang ini pasti ini akan ada jadwal baru. Karena apa? Karena ada guru yang pensiun, pasti jelas jadwalnya adalah baru karena jadwal menyesuaikan. Kemudian kalau memang itu kan juga dikasih tahu ya Bu ya, kalau misalnya awal ini hanya jadwal sementara untuk 1 bulan ini, berarti kan biasanya itu memang cuma kadang apa namanya mungkin H-1 baru di-share-nya begitu ya, mungkin jadwal mendadaknya di situ ya. Nah itu ya karena kita butuh pemikiran, kadang ada perubahan, jadi sampai benar-benar fix. Nah kita baru share, kita nggak mau tiba-tiba share nanti share lagi karena revisi begitu. Jadi kita ya H-1 begitu meng-share-nya. Ya, dan kalau masalah jadwal itu kan lebih ke biasanya di-share-nya di awal-awal pembelajaran ya gitu kan ya, awal semester, dan itu juga biasanya kan di hari pertama seringnya juga kita hanya untuk koordinasi antar kelas dengan wali kelas kayak gitu kan, dan belum untuk jadwal sepertinya tidak butuh persiapan khusus kayak hari pertama langsung mau ada ulangan kah, atau kalian harus membawa buku yang banyak banget atau apa, kan seperti itu ya. Jadi makanya untuk jadwal memang seperti tadi Bu Tina jelaskan, kita perlu banyak sekali pertimbangan ya sebelum di-share ke anak-anak. Selain itu juga ada beberapa kondisi mendadak ya, kadang tiba-tiba kita dapat informasi kalau misalkan ada guru tertentu yang tidak bisa mengajar di hari ini jam sekian. Karena apa? Karena emang ada kepentingan ya. Kepentingannya dalam hal ini kepentingan yang berurusan dengan sekolah, seperti tadi kayak mungkin ada MGMP, ada tugas lain ataupun yang lain-lain, itu tentunya itu akan berpengaruh juga terhadap jadwal. Jadi kondisional sih ya. Tapi sebisa mungkin itu dilaksanakan ya di pertemuan pertama ya. Jadi pertemuan pertama yang memang kalian belum butuh banyak persiapan untuk kegiatan di besoknya. Nah itu seperti itu. Kalau di tengah-tengah kan biasanya paling penggantian jalur ya karena itu pensiun, karena pindah tugas. Kemarin mungkin Agustus sama tahun kemarin ya? Apa yang kemarin? Kemarin itu yang fokusnya iya. Kemudian kayak yang kemarin Bu Dwiswe ini pindah ke SMK, tiba-tiba pindah ke sini lagi, begitu kan? Itu kan karena emang kondisi-kondisi khusus begitu, karena jadwalnya pindah dirubah, pindah ke sini lagi tiba-tiba ya kan? Berarti kan itu harus dirubah lagi. Itu kebijakan dari pusat, mau kita tidak bisa ini ya. Jadi emang harus menyesuaikan. Kalau karena kondisi khusus begitu, sebisa mungkin sih kita tidak yang mendadak. Kita juga suka yang mendadak begitu ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya, menurut perspektif Ibu, apakah kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Haji Barang sudah efektif? Ya, dari Bu Tina dulu. Ya. Kalau menurut saya sudah efektif ya, karena selama ini pembelajarannya berlangsung, kalau di saya sendiri ya berlangsung dengan sesuai dengan jadwalnya, efektif ya. Mungkin sekarang emang kadang ada beberapa guru karena ada tambahan tugas lain, misal kayak yang kemarin ada guru yang PPG, ada guru yang P3K, ada MOOC, begitu kan ya, ada dapat tugas, akhirnya tidak efektifnya ya karena mendapat tugas tambahan begitu ya. Tapi sejauh ini insya Allah kalau di guru-guru di sini begitu ya pasti menjalankan tugasnya secara efektif, secara kalau ada yang tugas ya pasti mereka akan mengajar. Kalau emang ada yang tidak sesuai silahkan dilaporkan saja ke pihak kurikulum, nggak apa-apa. Pihak kurikulum tidak akan identitasnya gitu, enggak. Silakan, maksudnya kalau memang kalian merasa ada yang tidak efektif ya silakan dilaporkan saja, nggak apa-apa gitu. Kalau sejauh ini sih dari saya sendiri sih efektif gitu. Ya, ada yang membuat tidak efektif pada saat pembelajaran itu malahan ini ya, karena memang seperti tadi, sekolah kita banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan ya gitu kan, kegiatan-kegiatan mendadak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita semuanya melakukan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, misalkan Bapak Ibu guru tidak bisa mengajar karena sedang menerima tamu, ada kunjungan dari luar, kan otomatis ada tamu dari luar, harus kita hormati juga gitu kan. Nah otomatis Bapak Ibu guru juga sudah memberikan tugas. Jika kalian melaksanakan tugas itu dengan baik ya insya Allah KBM akan berjalan baik-baik saja gitu ya.
tidak mengganggu untuk efektivitas dari pembelajaran juga. Itu seperti itu sih. Jadi ya selama ini insya Allah sih, jika memang tidak ada hal-hal yang lebih penting lagi, ya kita akan tetap mengupayakan untuk pembelajaran menjadi lebih efektif ya gitu sih. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu. Ya. Wah, nggak kerasa ya, pertanyaannya sudah habis saja. Kami pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua.